Bismillahirrahmanirrahim. Biaidikum ila tahlukah dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat-ayat sebelumnya itu bercerita tentang qital, bercerita tentang perang, yaitu dimulai dari ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Wala wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memilih kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melewati batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melewati batas. Terus kemudian ayat berikutnya juga masih tentang perang. Wa qatilu waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka di mana saja mereka dapatkan. Nah, sampai ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat jihad. Nah, sehingga dimaknai bahwa meninggalkan jihad itu sama dengan membinasakan diri. Nah, hal ini dikuatkan oleh tafsir yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Abu Ayyub Al-Ansari. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai dari Aslam bin Abi Imran bahwa pada peperangan kaum muslimin melawan bangsa Romawi di Konstantinopel atau Istanbul ya sekarang, dan pada waktu itu Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah yang diberi umur panjang, ya masih hidup dan masih ikut dalam peperangan tersebut. Dan pasukan Romawi itu dikenal dengan pasukan yang sangat hebat pada waktu itu. Nah, sehingga susah untuk ditembus oleh kaum muslimin. Nah, namun ada seorang prajurit dari kaum muslimin ini yang berinisiatif melakukan penembusan ke barisan musuh untuk memporak-porandakan mereka dengan risiko dia dibunuh. Nah, maka ada orang-orang yang berkomentar di antara para kaum muslimin, orang tersebut membinasakan diri. Nah, hal tersebut dibantah oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Abu Ayyub, innama nazalat fina, sesungguhnya ayat ini turun kepada kami, orang-orang Ansor, sohibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahidna ma'hul masyahid, kami menyertai Rasulullah dan mengikuti berbagai peperangan. Wa nasornahu, dan kami menolongnya. Palamma pasal Islam wa dhahara istama'na ma'syarul ansor. Nah, ketika Islam sudah tersebar dan Islam meraih berbagai kemenangan, nah kami orang-orang Ansor ini berkumpul ya untuk saling menumpahkan rasa kerinduan ya. Nah, lalu kami katanya bersepakat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah lama menyertaimu dalam peperangan, sehingga dengan hal itu kami tinggalkan keluarga kami, anak-anak kami, dan harta-harta kami. Nah, dan sekarang Islam sudah menang dan menyebar kemana-mana, maka izinkanlah kami untuk tidak berjihad lagi ya, untuk kembali ya ke keluarga dan memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi kami. Nah, jawaban atas permintaan tersebut juga langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, yaitu wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Berinfaklah
di jalan Allah dan jangan membinasakan diri kalian dan jangan mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Hal itu juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah dari Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabayatum bil inati wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah bersabda, idza tabayatum bil inah, apabila kalian jual beli dengan cara riba, wa akhadtum adnabal baqar, lalu kalian mengambil ekor sapi, sibuk dengan peternakan, wa raditum bizar'i, lalu betah dengan pertanian, wa taraktumul jihad, sehingga kesibukan dalam urusan peternakan dan pertanian atau urusan dunia itu menyebabkan kalian, wa taraktumul jihad, menyebabkan kalian meninggalkan jihad, maka sallallahu alaikum zullan, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, yang Allah tidak akan cabut sampai kalian kembali lagi kepada ajaran-ajaran agama kalian yang benar, yaitu tetap mengorbankan semangat jihad membela agama Islam. Nah, demikian arti yang ketiga dari makna tahlukah, yaitu meninggalkan jihad. Nah, selanjutnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tafsir lain, tafsir yang keempat dari tahlukah ini. Tafsir tahlukah ini diartikan dengan al-halakul ukhrawi, dengan kebinasaan di akhirat. Jadi bukan kebinasaan di dunia saja, tapi kebinasaan di akhirat. Hal ini disampaikan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan innaha fir rajuli yudnibu dzamba, bahwa ayat ini diturunkan kepada seseorang laki-laki yang melakukan dosa, faya'taqidu annahu la yughfaru lahu, sehingga karena saking banyaknya dosa dia meyakini tidak akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bertobat. Nah, fayulki biyadihi ila tahlukah, sehingga dengan perbuatan tersebut dia membinasakan dirinya. Nah, artinya arti tahlukah di sini adalah orang-orang yang berbuat dosa. Nah, karena banyaknya berbuat dosa dia lupa untuk bertobat kepada Allah, atau orang yang putus asa saking banyaknya dosa sehingga hal tersebut pun menyebabkan tidak mau bertobat. Nah, itu arti yang keempat, tahlukah bimakna tarkut taubat. Tahlukah ini adalah meninggalkan taubat. Kemudian yang kelima, arti tahlukah sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nasafi. Beliau mengatakan bahwa tahlukah itu adalah al-israfin nafaqah hatta yufkira nafsahu. Tahlukah adalah apabila seseorang berlebihan dalam infak, sehingga karena infaknya membuat dirinya menjadi jatuh miskin dan keluarganya menjadi terlantar. Jadi Imam An-Nasafi menafsirkan wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah, tetapi jangan berlebihan dalam infak, karena kalau berlebihan sama dengan membinasakan diri. Nah, hal ini dikuatkan oleh sebuah kisah dari Jabir bin Abdullah, bainama nahnu inda Rasulillah, katanya ketika kami
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang membawa emas sebesar telur. Nah, lalu orang itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hudha minni shadaqatan, fa wallahi mali ghairuhu." Ya Rasulullah, ambillah ya harta ini sebagai sedekah dariku dan aku tidak punya harta lagi selain itu. Mendapatkan tawaran seperti itu, Rasulullah tidak mau menerima infak dari orang tersebut. Fa'arada anhu, ya, maka bahkan Rasulullah berpaling. Namun orang tersebut memutar dan kembali mau menyerahkan infaknya. Rasulullah berpaling lagi, sudah sampai 3 kali, maka yang keempat kalinya Rasulullah ambil emas yang sebesar telur itu kemudian dilemparkan. Disebutkan lau asobahu auja'ahu, kalaulah mengenainya begitu ya, pasti dia akan kesakitan, menunjukkan bahwa emas yang diinfakkan oleh laki-laki itu adalah besar gitu ya. Nah, lalu Rasul mengatakan, ya'ti ahadukum bimalihi wala yamliku ghairahu fayatasaddaqu bihi tsumma yaq'udu ba'da dzalika yatakaffafun nasa. Ada seseorang yang datang dengan hartanya lalu mensedekahkannya dan dia tidak punya harta yang lain, sehingga setelah infak dia meminta-minta. Nah, jangan sampai membuat infak kita mengakibatkan jatuh miskin sehingga terpaksa ya harus meminta-minta. Itu arti yang kelima. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan infak ya, kemudian yang kedua adalah melarang kita membinasakan diri. Nah, pesan yang ketiga adalah perintah untuk berbuat ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, arti dari ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, sekalipun engkau tidak melihat Allah tapi Allah melihat kamu. Dan apabila ya kita beribadah kepada Allah dengan keyakinan, dengan perasaan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan melakukan ibadah dengan sebaik mungkin. Jadi arti ihsan di sini artinya melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin gitu ya. Nah, karena hadirin sekalian, kalau kita melakukan perbuatan tidak baik begitu dengan tidak baik ya, asal-asalan, maka hal ini pun berkaitan ya dengan larangan sebelumnya, yaitu membinasakan diri ya. Segala sesuatu yang dilakukan secara asal-asalan akan berakhir dengan kegagalan dan kehancuran ya. Kalau kita bisnisnya tidak baik ya, asal-asalan, kemudian bertani juga asal-asalan, kalau menjadi guru juga ketika ngajar itu asal-asalan, di dalam rumah tangga juga asal-asalan, maka yang dilakukan secara asal-asalan itu akan berakhir dengan kegagalan dan dengan kebinasaan gitu ya. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan dalam segala hal. Idza qataltum fahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka membunuhlah dengan sebaik mungkin. Wa idza dabahtum fahsinu dzibha. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan sebaik mungkin. Fal yuhidda syafratahu wal yurih dabihatahu. Hendaklah kalian menajamkan senjatanya dan mengistirahatkan atau menyamankan binatang sembelihan. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan contoh dalam ihsan itu dengan perbuatan membunuh dan menyembelih, yang di situ ada pertumpahan darah dan ada unsur kekejaman. Artinya, ya, kalau dalam hal-hal
dalam hal-hal yang ada kekejaman dan pertumpahan darah saja harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Tentunya perbuatan-perbuatan yang di situ tidak ada kekejaman, tidak ada pertumpahan darah harus dilakukan dengan lebih baik lagi ya, seperti bekerja di kantor atau memimpin wilayah, memimpin negara, mengajar, tarbiyah, dakwah dan yang lain-lain, itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 195 yang terkait dengan larangan membinasakan diri, di samping dua pesan yang lain, yaitu perintah berinfak dan perintah berbuat ihsan, berbuat sebaik mungkin. Nah, demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kelebihan. Semoga hal ini memberikan manfaat khususnya bagi saya dan bagi pemirsa semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.